Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alvin Hidayatullah Al-Asy'ari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait sejarah peradaban Islam dan juga sejarah perjuangan HMI. Apakah keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain? Jadi sebelum kita membahas lebih jauh akan hal tersebut, perlu kita ketahui apa itu sejarah dan apa itu peradaban. Nah, ketika kita berbicara mengenai sejarah, sejarah tidak luput dari yang namanya peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang mana bersifat faktual maupun objektif. Nah, sedangkan peradaban itu sendiri adalah momentum kejayaan atau keemasan dari setiap masa ke masa. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sejarah peradaban Islam merupakan peristiwa kejayaan keemasan Islam itu sendiri yang mengalami beberapa ekspansi. Nah, setelah itu berbicara mengenai peradaban Islam, awal mula peradaban itu sendiri dimulai dari abad ke-7 pada zaman Nabi. Sebelum itu ada yang pra-Islam, yang mana bangsa Arab kala itu dikenal sebagai kaum jahiliyah. Memang ketika kita tarik secara harfiah, jahiliyah artinya bodoh. Namun mereka tidak bodoh sebenarnya. Mereka pintar. Mereka hanya tidak kenal akan ajaran ketuhanan, sehingga menimbulkan impact negatif terhadap tatanan hidup bangsa Arab sendiri. Seperti halnya perbuatan amoral yang sungguh ironi kala itu, seperti halnya penindasan terhadap kaum wanita, seakan-akan wanita tidak ada harganya kala itu. Nah, maka dari itu diutuslah Nabi dalam rangka menyiarkan agama Islam. Dari mulai awal beliau menerima wahyu hingga hijrah di satu tempat atau lainnya dari Makkah ke Madinah dalam rangka menyiarkan Islam. Maka dari itu setelah Nabi melakukan dakwah syiar Islam, ada beberapa perubahan cukup signifikan, halnya kesetaraan terhadap wanita dan pria. Nah, pada kala itu zaman Nabi merupakan masa fundamental bagi sejarah peradaban Islam itu sendiri. Nah, seiring berjalan waktu silih berganti, Nabi pun wafat. Maka estafet perjuangan peradaban Islam dilanjutkan oleh masa khalifah, yaitu Khalifah Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, yang setiap dari mereka menjabat dalam berapa periode. Pada kala itu diwarnai dengan beberapa perubahan yang cukup signifikan, seperti halnya perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, budaya, politik, dan lain semacamnya. Seiring berjalan waktu silih berganti, maka estafet pun digantikan oleh Bani Umayyah kala itu, yang kala itu dipimpin sekaligus didirikan oleh Umayyah bin Abi Sufyan, yang menjabat dalam beberapa periode, yang pada kala itu diwarnai dengan sebuah perkembangan setelahnya dalam bidang seni dan budaya, khususnya dalam arsitektur kala itu. Nah, seiring berjalan waktu silih berganti, estafet pun dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah kala itu, yang didirikan sekaligus dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah, yang diwarnai oleh perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, karena kala itu ada berapa ilmuwan yang muncul, seperti halnya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan lain semacamnya, yang kala itu memberikan kontribusi besar terhadap sejarah peradaban Islam itu sendiri. Namun tidak hanya terhadap lingkup Islam saja, namun secara menyeluruh mendunia. Jadi hal tersebut menjadi titik keemasan lah kala itu. Jadi seiring dengan waktu, jadi ketika kita berbicara mengenai sejarah peradaban Islam, maka ada fase naik turunnya juga. Sebenarnya kala itu setelah Abbasiyah ada fase turunnya, runtuhnya suatu peradaban Islam itu sendiri, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang cukup kompleks, baik itu eksternal maupun internal. Jadi setelah Abbasiyah runtuh, muncullah beberapa dinasti Mamluk, Ayyubiyah, Fatimiyah, dan lain semacamnya, hingga berakhir pada dinasti otonom yang melakukan ekspansi yang cukup kala itu, seperti halnya perluasan penaklukan wilayah Turki dan lain semacamnya. Dan juga
apa ya, ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya Islam berhubungan dengan Islam masuk terhadap apa ya, Nusantara itu sendiri adalah apa ya, karena sebelum-sebelumnya adalah belum terkait dengan Nusantara. Islam masuk kepada Nusantara, ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah dan lain semacamnya. Sehingga masuklah dalam era modernisasi kali ini, Islam memang cukup perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Maka berbicara mengenai sejarah peradaban Islam itu sendiri tidak luput dari suatu perbedaan karakteristik dari setiap kepemimpinan ataupun apa ya, fase dari zaman Nabi, Khalifah, Umayyah, Abbasiyah dan lain semacamnya. Maka hal itu tak bisa dipungkiri. Nah, berbicara dengan HMI sejarah perjuangan HMI, apa sih keterkaitannya dengan peradaban Islam itu sendiri? Yang mana yang telah kita ketahui, HMI adalah sejarah apa? HMI adalah himpunan mahasiswa Islam. Ya, berdirinya HMI dilatar belakangi oleh yang paling utama adalah meninggikan, dalam rangka meninggikan derajat bangsa Indonesia kala itu. Ya, dan juga mengembangkan, yang paling utama adalah mengembangkan ajaran Islam itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa latar belakang yang cukup kompleks, tidak hanya untuk kemerdekaan dan lain semacamnya. Namun cakupan yang lebih utama mengacu kepada hal tersebut, meninggikan derajat dan juga mengembangkan ajaran Islam itu sendiri. Jadi awal mula didirikannya HMI diinisiasi oleh 14 orang, salah satu di antaranya adalah Bapak Lafran Pane kala itu. Ia adalah seorang mahasiswa STI, Sekolah Tinggi Islam, yang bertempat di Yogyakarta kala itu. Nah, sebenarnya sebelum pendeklarasian HMI, sebelumnya ada perundingan yang sudah dimatangkan dalam rangka ya pendeklarasian tentang HMI itu sendiri, yang mana HMI dideklarasikan pada 5 Februari 1947 kala itu. Dan berbicara mengenai latar belakang, tidak luput dengan yang namanya tujuan daripada didirikannya HMI, ya ini ada yang disebut dengan insan cita, seperti ya terbitnya insan akademis, pencipta pengabdi, dan yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur dan diridhoi Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara mengenai tujuan, jadi sebenarnya 5 hal tersebut cukup ya kompleks dan baik. Hanya terbitnya insan akademis yang berlandaskan rakuso, rasional, analisis, kreatif, universal, dan juga sistematis, dan juga objektif. Dan juga pencipta yang mampu menciptakan suatu perubahan yang cukup signifikan, perubahan ya, yang mana hal tersebut bisa menimbulkan impact positif terhadap ya masyarakat sekitar, dan juga mengabdikan diri terhadap masyarakat dan bertanggung jawab atas ya turutnya masyarakat adil makmur, dan itu semuanya bernafaskan Islam, dalam bentuk Islam. Jadi tidak lain dan tidak bukan lahirnya HMI tidak bukan memiliki kesinambungan satu sama lain dengan yang namanya sejarah peradaban Islam. Jadi HMI lahir dalam rangka memperjuangkan mempertahankan dan juga mengembangkan ajaran Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya dua hal yang saling berkesinambungan satu sama lain. Mungkin dari beberapa apa yang telah saya jelaskan ada kekurangan, saya mohon maaf yang tiada batas. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.